طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah awal mula Abah Guru sekumpul memperbanyak solawat. Sebuah petunjuk dari sang ayah tercinta. Dalam perjalanan hidup seorang wali, terkadang ada fase-fase yang menjadi titik penting dalam arah spiritualitasnya. Demikian pula dalam riwayat Abah Guru sekumpul atau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, seorang ulama besar yang dikenal dengan kelembutan dan cahaya wajahnya yang teduh, pernah mengalami fase batin yang unik dan penuh hikmah. Pada suatu masa, Abah Guru sekumpul begitu giat dalam mengamalkan zikir. Beliau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya ratusan atau ribuan kali, tetapi sampai mencapai puluhan ribu kali setiap hari. Zikir itu beliau lakukan secara istiqamah, penuh ketekunan, dan dengan rasa cinta yang menyala kepada Allah Ta'ala. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada waktu itu, setiap detak jantungnya, setiap helaan nafasnya, bahkan setiap langkahnya diselimuti oleh getaran kalimat-kalimat suci yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, zikir adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ia adalah pelipur lara hati, penyejuk jiwa, penghapus dosa, dan pengangkat derajat. Namun, pada saat itu, karena zikir dilakukan dalam jumlah yang sangat besar secara terus-menerus, muncul sebuah reaksi batin yang menarik. Abah Guru sekumpul menjadi lebih mudah tersentuh hatinya ketika melihat sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bahkan terkadang beliau menunjukkan sikap yang tegas dan emosional saat menyaksikan kemungkaran atau pelanggaran terhadap ajaran Islam. Pertanyaan pun muncul, mengapa zikir yang begitu mulia bisa memunculkan sifat emosional? Bukankah zikir seharusnya menenangkan hati? Jawaban itu dijelaskan dengan sangat dalam oleh seorang alim ulama besar dari Kandangan, yaitu Tuan Guru Kapuh. Beliau menerangkan bahwa ketika seorang hamba banyak berzikir, maka akan muncul dalam dirinya apa yang disebut sebagai ghirrah, semangat membela agama. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah ini. Ghirrah bukanlah marah biasa, melainkan bentuk cinta yang membara dalam diri seorang mukmin kepada ajaran Tuhannya. Orang yang diliputi ghirrah akan merasa sangat terluka ketika melihat syariat diinjak-injak. Ia tidak bisa tenang saat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dilecehkan. Dan sikap emosional itu adalah pancaran cinta. Cinta yang suci dan membela kebenaran. Namun, ghirrah yang tidak diarahkan dengan bijaksana dapat menyebabkan kekerasan dalam pendekatan kepada umat. Padahal, dalam berdakwah, kelembutan dan akhlak adalah kunci utama agar kebenaran dapat diterima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan agung, tidak pernah berdakwah dengan kemarahan, tetapi selalu dengan kelembutan, kasih sayang, dan wajah yang penuh senyum. Dalam kondisi tersebut, ayahanda beliau, Kiai Haji Abdul Ghani, menyadari adanya ketidakseimbangan spiritual pada putranya. Beliau melihat bahwa besarnya zikir telah membangkitkan ghirah luar biasa pada Abah Guru sekumpul. Tetapi ghirrah itu membutuhkan kelembutan agar bisa tersalur dengan indah. Maka dengan penuh kasih sayang, Haji Abdul Ghani memberikan nasihat emas kepada putranya. Kurangi sedikit zikirmu dan perbanyaklah membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat adalah ungkapan cinta yang sejuk. Jika zikir menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, maka solawat menghubungkan kita dengan Rasulullah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia agung yang penuh kelembutan. Dan benar saja, ketika Abah Guru mulai memperbanyak membaca solawat, terutama wirid agung Dalailul Khairat, perubahan besar terjadi dalam diri beliau. Kelembutan hatinya kembali. Sikap penuh kasih sayang memancar dari wajah dan tutur katanya. Beliau kembali menjadi pelita yang menenangkan, bukan hanya bagi umat, tetapi juga bagi para malaikat di langit dan makhluk di bumi. Langit mencintai beliau, dan bumi pun bersujud dalam hormat kepada kepribadian beliau.
Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah guru sekumpul dan rahasia agung solawat tanpa huruf dan tanpa suara. Dalam sebuah majelis pengajian yang mulia, guru sekumpul menyampaikan sebuah rahasia yang sangat dalam. Rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang diberi nur cahaya dalam hatinya. Beliau berkata bahwa setiap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tampak kecil dan sederhana, sesungguhnya mengandung sir, rahasia atau hikmah ilahiyah yang tak bisa diukur dengan akal biasa. Ketika seseorang mengamalkan sebuah amalan sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya ia sedang bermusyahadah, secara ruhani berhadapan langsung dengan Rasulullah. Artinya hubungan itu bukan hanya simbolik, tapi benar-benar ada getaran cinta dan kehadiran spiritual antara seorang pecinta dan yang dicintainya. Oleh sebab itu, guru sekumpul sangat menekankan kepada santri dan jamaahnya untuk senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut beliau, derajat kewalian seseorang hanya setinggi seberapa dalam ia mengikuti mutaba'ah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sempurna mutaba'ahnya, semakin tinggi maqam kewaliannya. Para ulama dan kaum solihin yang mengenal guru sekumpul menyaksikan bahwa beliau bukan hanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi benar-benar menjadi pantulan dari keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, jika engkau rindu kepada Rasulullah, maka pandanglah guru Zaini. Dari raut wajahnya, cara berbicara, cara duduk, cara berjalan, semuanya mengandung nuansa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun amal beliau yang menyimpang dari jejak baginda Nabi, bahkan sekecil kedipan mata pun tidak. Dalam salah satu referensi tasawuf yang ditulis oleh Sayyid Qutbul Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, disebutkan bahwa, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan aku dan engkau. Tidak mungkin seseorang dapat mengenal hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mengikuti syariatnya secara sempurna. Dan tidak mungkin seseorang memahami rahasia Nur Muhammad dan keindahan batiniah Ahmad kecuali setelah ia tenggelam dalam lautan cinta, mahabbah yang tulus. Maka barang siapa yang telah bersungguh-sungguh dalam mutaba'ah secara lahir dan batin, maka ia telah menyelam dalam samudra hakikat kenabian yang juga dilalui oleh Nabi dan para wali besar dengan kesempurnaan mengikuti Nabi secara zahir dan makna. Guru sekumpul kemudian mengungkapkan satu makam spiritual yang tinggi, solawat tanpa huruf dan tanpa suara. Apakah itu? Yakni, saat seseorang menjalankan sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat dalam hatinya bahwa perbuatan ini pernah dilakukan oleh kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak mengucapkan lafaz solawat secara lisan, tetapi hati dan kesadarannya dipenuhi cinta kepada Nabi saat ia meniru perilakunya. Itulah bentuk solawat yang paling halus, paling dalam, dan paling agung. Guru sekumpul berkata, sering-seringlah mengingat Rasulullah setiap kali hendak berbuat sesuatu. Karena orang yang sedang jatuh cinta, yang dilihat hanya kekasihnya, yang didengar hanya kekasihnya, yang diingat pun hanya kekasihnya. Dan ketika hati telah dipenuhi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anugerah. Zikir menjadi nikmat, ibadah menjadi kelezatan, hidup menjadi tenang, dan hati dipenuhi kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan itu tidak bergantung pada dunia, tidak bisa dikalahkan oleh kesulitan hidup, justru akan semakin bertambah seiring bertambahnya cinta. Segera miliki buku Abah Guru Sekumpul, Intan Permata dari Martapura. Link pembelian ada di bawah ini. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abah Guru Sekumpul, atau yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, adalah sosok ulama besar yang tidak hanya dihormati oleh masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Martapura dan sekitarnya, namun juga disegani oleh umat Islam di seluruh penjuru Indonesia. Keagungan pribadi beliau bukan hanya karena ilmu agamanya yang luas, tetapi juga karena kemuliaan akhlak dan spiritualitasnya yang dalam.
Nama beliau begitu harum di tengah masyarakat, karena beliau berasal dari garis keturunan yang mulia dan syarat dengan nilai-nilai keilmuan serta keberkahan. Beliau adalah keturunan ke-8 dari seorang ulama besar Nusantara, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang lebih dikenal sebagai Datu Kalampayan, seorang tokoh penting dalam perkembangan Islam di Tanah Banjar dan bahkan di seluruh Nusantara. Garis nasab beliau tersambung secara jelas dan terjaga, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Sa'ad bin Abdullah, Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah, Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Garis keturunan ini menunjukkan bahwa beliau adalah bagian dari mata rantai keilmuan yang telah membawa cahaya Islam sejak berabad-abad yang lalu. Abah Guru Sekumpul dilahirkan pada malam Rabu, tepat pada tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah, yang bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi. Tempat kelahiran beliau adalah di Desa Tunggul Irang, Martapura, sebuah wilayah yang kelak akan menjadi saksi tumbuhnya seorang ulama besar. Pada awal kelahirannya, beliau diberi nama Kusyairi. Namun karena kondisi kesehatannya yang sering terganggu sejak kecil, keluarganya memutuskan untuk mengganti nama beliau menjadi Muhammad Zaini, sebuah nama yang kelak dikenal dan dicintai oleh jutaan umat. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana dan penuh perjuangan. Ayahnya, Syekh Abdul Ghani, adalah seorang guru ngaji sekaligus buruh penggosok intan. Meski hidup dalam keterbatasan ekonomi, keluarga ini menanamkan nilai-nilai agama dan kedisiplinan yang tinggi. Sang nenek, Nyai Salbiah, adalah salah satu sosok yang berperan penting dalam mendidik beliau secara ketat dan penuh kasih sayang. Sedangkan pamannya, Kiai Haji Seman Mulia, adalah sosok pengawas sekaligus pendidik yang turut membimbing beliau dalam jalan keilmuan dan ketakwaan. Pada usia 5 tahun, Abah Guru Sekumpul kecil sudah mulai mempelajari Al-Quran, dibimbing langsung oleh Guru Hasan dari Pesayangan, sebuah daerah yang tidak jauh dari kampung halamannya. Setahun kemudian, beliau melanjutkan pendidikan formalnya di Madrasah Kampung Keraton, dan ini menjadi langkah awal dalam menapaki dunia pendidikan agama yang lebih terstruktur. Perjalanan pendidikan beliau kemudian berlanjut ke Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di lembaga inilah beliau menghabiskan sekitar 12 tahun menimba ilmu, dimulai dari tahun 1949 sampai 1961. Pada usia 7 tahun, beliau memulai tingkat ibtidai, lalu melanjutkan ke tingkat tsanawiyah ketika berusia 13 tahun. Semua jenjang tersebut diselesaikan dengan sangat baik. Bahkan saat lulus, beliau memperoleh nilai terbaik, Mumtaz. Selain pendidikan formal, semangat beliau dalam menuntut ilmu juga tercermin dari kebiasaannya menghadiri halakah-halakah ilmu yang diadakan oleh para ulama sekitar Martapura. Hal ini menunjukkan betapa beliau sejak muda telah terbiasa menyeimbangkan antara pendidikan formal dan informal. Bahkan, untuk memperluas cakrawala keilmuannya, beliau juga berguru ke luar daerah. Di antaranya adalah kepada Kiai Haji M. Aini di Kampung Pandai Kandangan, serta Kiai Muhammad di Gadung Rantau. Dari para ulama inilah beliau memperoleh banyak pelajaran, baik dalam aspek fikih, tauhid, hingga tasawuf. Pada sekitar tahun 1965, ketika usianya menginjak 23 tahun, beliau bersama pamannya melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Di sana, beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Syarwani Abdan, seorang guru spiritual yang membuka jalan bagi Kiai Zaini untuk menyelami lebih dalam dimensi tasawuf. Dari Syekh Syarwani inilah beliau mendapat petunjuk untuk melanjutkan perjalanan ruhani ke Makkah Al-Mukarramah dan berguru kepada Sayyid Muhammad Amin Qutbi, seorang mursyid sufi yang masyhur. Namun sebelum sampai ke Tanah Suci, beliau sempat singgah di Bogor untuk menemui ulama besar lainnya, yaitu Kiai Haji Falak, yang akrab disapa Mama Falak. Disinilah beliau mendapatkan ijazah serta sanad dalam bidang suluk dan thoriqoh. Setelah itu, beliau pun berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, dan sekaligus memperdalam ilmu tasawuf secara langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Di Makkah, selain menunaikan rukun Islam kelima,
Beliau benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berguru dan menimba ilmu dari ulama-ulama besar lainnya. Beliau menerima berbagai kitab tasawuf dan memperkuat sanad keilmuannya dengan para syuyukh terkemuka. Di antara guru-guru beliau di Makkah adalah Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyath, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadhani, serta Syekh Ismail Al-Yamani. Dari sinilah Abah Guru sekumpul membangun jaringan keilmuan dan spiritual yang kokoh, menjadikan beliau sebagai salah satu poros ulama Indonesia dengan sanad yang bersambung ke pusat-pusat ilmu Islam dunia. Dengan begitu banyak guru dan perjalanan ilmiah yang luas, tak heran jika jumlah guru beliau diperkirakan mencapai hampir 200 orang. Mulai dari Kalimantan, Jawa, Madura, hingga Tanah Hijaz, semua menjadi saksi betapa beliau menempuh perjalanan ilmu yang tidak ringan. Kecintaan beliau terhadap ilmu dan kesungguhannya dalam menjaga silaturahmi dengan para ulama menjadikan Abah Guru sekumpul sebagai figur sentral dalam penyebaran ilmu, akhlak, dan spiritualitas Islam di Indonesia. Namun sebagaimana manusia biasa, perjalanan hidup beliau juga mengalami ujian. Memasuki awal tahun 2000-an, kondisi kesehatan beliau mulai menurun. Akibatnya, kegiatan pengajian yang biasa dilaksanakan secara langsung bersama para jamaah mulai jarang dilakukan. Beberapa kali pengajian terpaksa ditiadakan karena kondisi beliau yang tidak memungkinkan. Namun, semangat beliau untuk tetap berbagi ilmu tak pernah surut. Meski hanya dari dalam rumah, beliau tetap menyampaikan pengajian yang disiarkan melalui televisi, agar para jamaah tetap bisa memperoleh siraman rohani meskipun beliau dalam keadaan lemah. Pada tahun 2005, kondisi kesehatannya semakin memburuk. Beliau akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah dirawat selama 10 hari, beliau kembali ke Martapura pada subuh Rabu, tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, atau 10 Agustus 2005. Tak lama berselang, beliau wafat dengan tenang dalam usia 63 tahun. Usia yang sama dengan usia wafatnya Rasulullah. Jenazah beliau dimakamkan di kompleks Sekumpul, tepat di samping Musola Ar-Raudah yang menjadi pusat aktivitas beliau semasa hidup. Beliau disemayamkan berdekatan dengan makam pamannya, Kiai Seman Mulia, dan ibundanya tercinta. Wafatnya Abah Guru Sekumpul meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam Indonesia. Namun warisan ilmunya, keteladanannya, dan jejak spiritualnya terus hidup dan menginspirasi generasi demi generasi. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita kecintaan yang tulus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi kekuatan untuk meneladani sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita mampu berzikir dengan istiqamah, bersolawat dengan cinta, dan menebarkan rahmat kepada seluruh makhluk sebagaimana yang dilakukan oleh Abah Guru Sekumpul. Dan insya Allah ketika kelak ajal menjemput, kita dikumpulkan di akhirat bersama kekasih sejati kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah naungan Panji Al-Hamd, dalam keadaan dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna min ahbabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.